Selamat pagi semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Argado Samuel Hutasoid, NPM 241104. Jadi kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat efektif. Latar belakang kalimat efektif. Dalam era komunikasi yang serba cepat dan kompleks seperti saat ini, kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan tepat menjadi semakin penting. Kalimat efektif merupakan salah satu aspek vital dalam komunikasi yang mempengaruhi cara pesan dipahami oleh penerima. Rumusan masalah pada presentasi kali ini yaitu pertama, apa saja definisi kalimat efektif menurut para ahli. Yang kedua, apa saja syarat-syarat sebuah kalimat yang baik. Yang ketiga, apa saja tujuan kalimat efektif. Yang keempat, apa saja ciri-ciri dari kalimat efektif. Yang kelima, bagaimana perbaikan kalimat yang tidak efektif menjadi kalimat yang efektif. Yang keenam, bagaimana penerapan kalimat efektif dalam bidang-bidang kehidupan sehari-hari. Berikut tujuan dari presentasi ini. Yang pertama, mengetahui pengertian atau definisi dari kalimat efektif. Yang kedua, mengetahui apa saja syarat dan ciri-ciri kalimat efektif. Yang ketiga, dapat membedakan kalimat yang tidak efektif dengan kalimat efektif. Yang keempat, dapat mengubah kalimat yang tidak efektif menjadi kalimat efektif. Yang kelima, mengetahui penggunaan kalimat efektif yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Apa definisi kalimat efektif? Jadi menurut para ahli, menurut Badudu, kalimat dapat efektif apabila mencapai sasaran dengan baik sebagai alamat komunikasi. Menurut Arifin, kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah ringkasan dan enak dibaca. Dan menurut Akadia, Arsyad, dan Ridwan tahun 2001, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Syarat-syarat dari sebuah kalimat efektif. Jadi syarat-syarat dari sebuah kalimat efektif itu adalah: yang pertama, sudah sesuai dengan EYD. Yang kedua, susunannya sistematis. Yang ketiga, tidak boros kata. Yang keempat, tidak ambigu. Syarat-syarat kalimat efektif sudah sesuai dengan EYD. Jadi maksudnya itu selalu menggunakan kata-kata baku yang sudah sesuai dengan EYD, memiliki tanda baca yang tepat sehingga mudah dipahami, bermakna dan tersampaikan dengan jelas. Yang kedua, susunannya sistematis. Jadi memiliki susunan dimulai dari subjek, predikat, dan disusul dengan objek atau pelengkap dan keterangan. Yang ketiga, tidak boros kata. Menggunakan kata-kata yang hemat dan kata yang diperlukan. Lebih baik kalimat pendek efektif tapi bermakna daripada panjang namun tidak efektif. Apa saja sih ciri-ciri kalimat efektif itu? Jadi yang pertama, ciri-ciri kalimat efektif yaitu makna kalimat tegas atau jelas. Makna kalimat tegas atau jelas membuat pendengar maupun pembaca bisa langsung memahami maksud dan pembicara atau penulis. Yang kedua, kalimat bersifat logis. Kalimat efektif memiliki makna yang jelas atau tidak ambigu sehingga membuatnya mudah dipahami. Berikut contoh kalimat efektif. Yang pertama, ini buku saya sudah baca 3 kali. Itu bukan kalimat efektif. Yang efektifnya, buku itu sudah saya baca 3 kali. Yang kedua, bagi seluruh peserta ujian diharapkan hadir tepat waktu. Itu bukan kalimat efektif. Yang efektif, seluruh peserta ujian diharapkan hadir tepat waktu. Yang ketiga, kami ketinggalan bus sehingga kami datang agak terlambat. Itu bukan kalimat efektif. Yang efektifnya, kami ketinggalan bus oleh karena itu kami datang agak terlambat. Penerapan kalimat efektif sangat banyak digunakan di berbagai aspek. Seperti contohnya pada aspek pendidikan. Kalimat efektif digunakan dalam bidang pendidikan, mulai dari proses belajar mengajar berlangsung agar materi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami secara baik oleh mahasiswa. Contohnya, skripsi hasil penelitian ini berjudul. Itu tidak efektif, seharusnya skripsi ini berjudul.
Aspek yang kedua adalah di kesehatan. Kalimat efektif digunakan dalam bidang kesehatan, digunakan untuk menyampaikan informasi dengan jelas, tepat, dan mudah dipahami. Contohnya, memberi instruksi pengobatan. Minum obat ini 2 kali sehari. Itu adalah kalimat efektif. Dan peringatan dan pencegahan. Jangan merokok karena itu memperburuk kondisi paru-paru Anda. Itu adalah contoh kalimat efektif. Yang ketiga, aspek di dunia kerja. Dalam komunikasi bisnis, baik itu email, laporan, atau presentasi, kalimat efektif diperlukan agar informasi tersampaikan dengan jelas dan tidak disalahpahami. Contoh kalimat tidak efektif dalam dunia kerja yaitu, coba cek laporan penjualan, mungkin ada beberapa kesalahan, lalu kasih tahu saya nanti. Kalimat yang efektif seharusnya, periksa laporan penjualan minggu ini untuk kesalahan data dan laporan hasilnya kepada saya sebelum jam 3. Yang keempat yaitu komunikasi pribadi. Dalam percakapan sehari-hari dengan keluarga, teman, atau pasangan, penggunaan kalimat efektif membantu berjalan maksud menghindari kesalahpahaman dan menjaga kelancaran komunikasi. Contohnya situasi ingin mengungkapkan perasaan kepada pasangan. Contoh kalimat tidak efektifnya, kamu selalu gak pernah peduli sama aku deh, aku kesel banget. Yang efektifnya adalah, aku merasa kesel ketika kamu tidak menanyakan kabarku. Bisa tidak kita bicarakan ini? Kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kalimat efektif memegang peran penting dalam komunikasi sehari-hari dengan menggunakan kalimat yang jelas, padat, dan tidak berbelit-belit. Pesan dapat disampaikan dengan lebih mudah dipahami, mengurangi risiko kesalahpahaman, dan meningkatkan efisiensi komunikasi. Penggunaan kalimat efektif relevan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dunia kerja, komunikasi pribadi, ekonomi, budaya, dan bidang lainnya, membantu memastikan bahwa tujuan komunikasi tercapai dengan baik. Berikut presentasi tentang materi kalimat efektif dari saya. Saya ucapkan terima kasih bagi pendengar. Selamat pagi.